Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kuasa hukum dari Hasto Kristianto ini membantah dugaan yang menyebut kliennya sudah berada di luar negeri pasca penetapan tersangka kasus suap Harun Masiku. Dan sejak jadi tersangka, Hasto disebut tetap rutin berada di kantor DPP PDIP berkaitan dengan tugasnya sebagai sekjen partai. Sejak keberadaannya dicari awak media, pasca ditetapkan tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul lewat rekaman video. Kemunculannya ini seolah ingin menggugurkan dugaan dirinya telah berada di luar negeri. Sebelumnya, Hasto diduga sudah berada di luar negeri berdasarkan informasi yang diterima Wakil Pimpinan KPK periode 2007-2011 Muhammad Yassin. Jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Bantahan Hasto pergi ke luar negeri juga disampaikan kuasa hukumnya Yohanes Tobing. Dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Jumat 27 Desember 2024, Yohanes mengaku baru bertemu dengan Hasto untuk keperluan pendampingan hukum. Yohanes bahkan menyebut Hasto tetap rutin berada di kantor DPP PDIP berkaitan dengan tugasnya sebagai sekjen partai. Kita sampai semalam ketemu kok. Oh berarti masih ketemu ya? Loh, masih di Indonesia. Ini gimana dong kita mau terima kuasa, mau taken kan? Oh kan ada kan. Jadi artinya Pak Hasto ini kan karena Pak Hasto ini adalah sekjennya partai, motor penggerak partai. Jadi memang harus selalu ada di kantor lah, ada di DPP. Jadi artinya kita mengharapkan juga, mendorong juga ketika memang harus dipanggil kapan. Ini dalam waktu dekat kita akan mau terima surat panggilan untuk diminta keterangan kan. Sebagai tersangka ya kita akan hadir. Tim hukum Hasto memastikan kliennya akan kooperatif dengan KPK jika keterangannya kembali diperlukan. Hasto bahkan disebut siap jika nantinya ada penahanan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya buka suara menanggapi status tersangka terhadap dirinya oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Menurut Hasto, ini merupakan bagian dari konsekuensi atas sikapnya yang dilakukan selama ini. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum juga menghormati keputusan KPK. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Ya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih belum diketahui keberadaannya usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap bersama-sama Harun Masiku. Lantas kapan KPK akan memeriksa Hasto? Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Alvin Syahputra yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Alvin, sesuai dengan pertanyaan saya tadi, kapan rencana KPK akan memanggil Hasto?
Ya baik, Fada Indi, Philip, dan juga pemirsa, memang saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK sudah resmi menetapkan sekjen dari PDI Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto, dalam kasus selanjutannya dalam kasus politisi dari PDIP, Harun Masiku, yang memang saat ini masih buron dan juga masih belum tertangkap. Pemirsa, saat ini bisa saya gambarkan juga, saat ini tempat saya mengabarkan berada di kantor KPK ataupun Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Memang untuk situasi saat ini dari awak media kami juga masih berkumpul dan juga menunggu nantinya untuk informasi terupdate terkait kapan pemanggilan dan juga pemeriksaan dari Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto. Memang untuk saat ini kantor dari KPK sendiri juga terpantau agak sepi dari biasanya, yang dimana tadi juga kami sudah menghubungi juru bicara dari KPK, yaitu Tessa Mardika. Memang namun masih belum ada informasi terkait tanggapannya ataupun informasi terkait kapan rencana dari pemanggilan dan juga pemeriksaan dari Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto. Memang KPK juga saat ini menurut informasi melarang dari Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Hasto Kristianto, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli untuk berpergian ke luar negeri, yang dimana memang untuk tujuan melarang dari Hasto dan juga Yasona Lawli memang untuk keperluan penyidikan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak KPK. Memang saat ini untuk dari kami dari awak media juga masih menunggu terkait informasi update untuk dari kasus dari Sekjen PDIP itu Hasto Kristianto. Memang tadinya juga kuasa hukum dari Hasto juga menyangkal bahwa Hasto sedang tidak berada di luar negeri dan memang masih berada di Indonesia. Dari menurut untuk video yang juga ditayangkan saat Hasto memang berada di kantor dari DPP PDIP Perjuangan. Memang untuk dari kemarin memang dari Hasto sendiri juga sudah membuat video pendek terkait tanggapannya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Memang dalam video pendek tersebut Hasto juga menyebutkan bahwa PDIP sangat menghargai keputusan dari KPK yang menjadikan dirinya tersangka, dan juga nantinya Hasto akan taat kepada hukum yang berlaku, di mana memang nama Hasto ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukannya proses ekspos perkara pada 20 Desember yang lalu, dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait kapan pemanggilan dan juga pemeriksaan kepada Hasto. Demikian Fada ini dan juga Philip, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Ya pemirsa, pihak PDI Perjuangan ini seperti mencium aroma politisasi dalam penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Tentunya aroma politis dalam penegakan hukum disebut bisa dilihat dari sudut pandang apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus ini. Ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka dinilai bisa menjadi langkah positif bagi KPK menangkap Harun Masiku yang saat ini masih buron. Namun di balik penilaian itu, sejumlah pihak menduga ada tersimpan aroma politis dalam penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini tak lepas dari pernyataan dari petinggi PDIP, kuasa hukum hingga Hasto sendiri. Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Profesor Ibnu Hamid menilai aroma politis dalam penegakan hukum sebenarnya bisa dilihat dari sudut pandang apakah ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kasus tersebut. Kalau dilihat dari sudut pandang politik atau komunikasi politik khususnya, siapa yang mendapatkan keuntungan politik dari kasus ini? Nah, pastinya banyak dugaan-dugaan yang dapat keuntungan politik dari peristiwa ini, baik yang visible hand yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kan begitu. Kuasa hukum membeberkan sejumlah alasan mengapa mereka menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka sebagai bentuk politisasi hukum. Kenapa kami menyebut ini sebagai politisasi? Karena kita yang merasakan bagaimana kita diperlakukan. Nah kan kita kan harus mendapatkan hak yang sama nih. Ini kan KPK ini pimpinan ini baru 1 minggu nih.
Kan kita paham betul bagaimana menggelar perkara itu di hadapan para penyidik, naik ke level direktur sampai kepada ketua KPK. Itu yang ada 9 orang itu. Terus kemudian bagaimana surat SPDP itu yang seharusnya kita terima tetapi kita tidak menerima. Kita jadi meragukan dong kinerja KPK. Harusnya kan kita minta dong harusnya profesional lah. Nah, Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta semua pihak untuk menghormati prosedur hukum yang tengah berjalan di KPK. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menegaskan ada prosedur pra-peradilan jika merasa ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto. KPK itu nggak bisa diintervensi ke dalam konteks penanganan perkara oleh Komisi 3, nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa kita masuk ke substansi penanganan perkara, gitu loh. Baik. Hal yang bisa masuk ke substansi penanganan perkara adalah prosedur hukum. Kalau hakim pra-peradilan menyatakan apa yang dilakukan ya oleh KPK terkait misalnya kebocoran informasi, Pak Hasto udah tahu duluan. Bisa jadi materi gugatan kayak itu ya, pra-peradilan. SPDP katanya bocor. Ya. Kemudian penetapan tersangka katanya informasi yang didapat dari timnya Pak Hasto tidak sesuai karena orang baru masuk tiba-tiba sudah menetapkan tersangka yang 5 dipilih ini ya kan. Nah, itu kalau hakim pra-peradilan memutuskan itu adalah suatu kesalahan, bisa gugur status tersangkanya. Tim hukum Hasto menyebut tengah mempersiapkan materi pra-peradilan, namun masih belum memastikan kapan akan diajukan. Tim TV One mengabarkan.